Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Halo, selamat malam guys. Jadi hari ini kita akan kedatangan subscriber. Jadi subscriber ini kebetulan dia lagi di satu wilayah sama saya. Jadi dia punya keluhan, saya sering nonton YouTube abang, ya mau tanya-tanya bang masalah motor Z1 aku ada kendala suara kasar bang saat tenaganya lemah. Oh, kendalanya suaranya kasar dan tenaganya itu lemah. Itu kecepatannya mentok di 70 aja. Minta saran. Oke. Kebetulan saya tanya dia tinggal di mana dan dia bilang tinggal di Kendari. Jadi saya suruh datang ke tempat saya, dan ini motornya tahun 2015, dan 2015 itu biasanya 2 SU. Dan kita akan cek pada saat motornya datang, dan malam ini dia akan bakal datang. Kita akan lihat-lihat kira-kira motornya ini kendalanya gimana, dan kita akan menganalisa kira-kira apa saja yang akan diganti, dan kita akan tes juga gimana. Oke. Halo, selamat malam guys. Jadi kita sudah ada kedatangan subscriber. Jadi ini motornya, dan ini memang suaranya ribut, saya sudah dengar barusan, dan kita juga sudah lihat dari sini. Nah, tanda-tanda mesin biasanya jarang diperhatikan itu, ya kelihatan dari ini oli ada di sini, dia naik di intake-nya begitu guys. Dan juga di saluran pembuangannya ini ada indikator, di sini sudah full juga. Ini yang putih-putih ini adalah percampuran antara oli dan air. Nah, ini dia, kita cek, kita tuang. Nah, sudah banyak air di sini. Ini adalah air yang naik juga. Kalau ada yang bertanya dari mana air ini, biasanya kalau bekas musim hujan atau bekas cuci, biasanya dia masuk lewat sela-selanya. Biasanya juga dari oksigen begitu guys. Oke, kita cek rantainya. Ini rantainya pakai yang baja. Kalau yang baja saya sudah pernah pakai, ini nggak terlalu bagus kalau yang baja karena berat sekali. Kayaknya ini ukuran 15 di 15, iya 15, karena ini besar sekali di depan, sudah mau kena mesin. Kemudian ukuran belakang kayaknya besar juga ini. Berapa ini? 41, 42, besar sekali ini. Oh, sudah longgar sekali nih. Iya. Oke, kita dengarkan suara mesinnya guys. Nah, untuk menganalisa sumber kerusakan dan sumber bunyi, ini kan kita masih menganalisa dulu. Kita belum tentukan di mana dan apa yang harus diganti. Kita hanya masih estimasi kira-kira bunyinya di mana, dan kita bakal tahu itu bunyinya itu dari mana. Coba bisa kita starter gitu dulu. Nah, kita akan tutup suara knalpotnya biar kita bisa dengar jelas. Jangan milih starter, jarang udah begitu. Nah, ini kondisi nggak tarik gas. Kita akan dengar. Nah, coba kita tutup di sini, tapi saya buka beberapa gitu. Kita tutup full saja. Nah, saya ada dengar suara paling jelas tuh di bagian sini.
tapi ada juga suara di bagian sini. Nah, kita buka lagi sedikit. Nah, buka full. Nah, tutup full lagi. Nah, di sini juga ada suara menggelitik. Ini terdengar jelas di bagian sini, tapi kasar begitu. Suara menggelitiknya apa kasar. Oke. Nah, untuk analisa pertama saya rasa itu ada di kampas ganda. Di sini kampas ganda, kemudian rumah kampas kopling. Saya kemungkinan di situ rumah kampas kopling di karetnya itu sudah ada jeda banyak. Makanya dia bunyi itu di pertemuan antara gear besar dan gear kecilnya. Nanti saya tunjukkan contohnya di video ini. Nah, kemudian di platu klep juga kayaknya sudah longgar, harus di setel. Saya kira di sini paling jelas bunyinya juga, dan bisa ketahuan kalau kita buka tutupnya ini. Dan untuk mengetahui apakah rumah kampas kopling sudah harus ganti atau repair itu, kita cukup buka tutup olinya saja dan kita lihat langsung. Oke. Dan motor ini juga ada keluhan, dia kalau misal top speed itu cuma mentok di 70 km. Nah, 70-60. Jadi kalau di motor itu kalau misal ada keluhan kecepatan hanya di 70-60, biasanya itu ada di kampas ganda. Kampas ganda itu sudah habis, guys. Jadi kampas ganda itu memang harus diganti kalau sudah mencapai kecepatan 70 atau 60 begitu. Harganya itu sekitar 500 satu pasang mangkuk sama kampas gandanya, itu memang harus diganti, dan usahakan ganti yang original. Kalau pakai yang KW ya paling cuma 6 bulan itu sudah rusak lagi dan cepat habis. Nah, untuk memeriksa di bagian rumah kampas koplingnya itu, kita akan buka di sini di lubang olinya. Oke, ini karetnya masih ada, guys. Cetar pegang gini. Nah, itu sana tampilan mesinnya. Nah, ini sudah gigi 1. Nah, teman-teman lihat gigi 1. Kita akan cek di sini, guys. Nah, teman-teman perhatikan gear dan rumahnya itu kalau terlalu jauh jedanya, berarti ini rusak. Ya, maksudnya sudah habis. Sudah jauh ini jedanya, guys. Tuh, ada jeda banyak. Panas ini. Jadi memang itu jedanya agak banyak sih, guys. Ini memang rumah kampas koplingnya kayaknya sudah, karetnya sudah oblak juga ini, saya lihat tadi. Kita cek karetnya. Keluar-keluarnya juga oli dari baknya, kayaknya sudah pernah dibuka ini kayaknya, soalnya ada oli keluar dari sini tuh, dari baknya. Jadi ketahuan kalau mesin itu sudah pernah dibuka. Jadi di sini tuh banyak oli. Nah, ini agak kelihatan kayak basah, ada olinya ini. Coba kita lihat lagi di sela mesinnya. Di sela mesinnya juga sudah keluar oli, kelihatan dari sini nih. Teman-teman bisa lihat ada macam basah di situ. Nah, ini sudah ada bocor. Biasanya kalau bocor begitu ya harus ganti packing atau biasanya harus turun mesin.
Tapi mudah-mudahan kalau misal sudah di servis biasanya akan normal lagi. Soalnya dari sini juga sudah keluar oli. Nah, kenapa oli bisa keluar dari sela-sela mesin seperti satu, sela-sela mesin dua ini yang seperti tadi, dan tiga? Biasanya karena saluran bernapas mesin itu tersumbat, tertutup oleh air, makanya si tempat bernapas mesin ini mencari udara baru. Jadi dia mencari sumber udara baru sehingga dia akan merembes ke sini. Jadi oli akan keluar lewat sini karena tidak ada tempat bernapas lain, karena ini sini sudah tertutup. Kita buka ini guys dan kita cek. Mudah-mudahan bisa dibuka karena ini agak sempit tempatnya dia. Oh, saya buka dari sini saja. Kita buka dulu dari sini. Kalau motor ini mau dikembalikan seperti semula bisa, tapi memang biayanya agak tinggi. Ini juga sudah robek guys. Ini juga sudah robek. Biasanya kalau robek ini resikonya kalau masuk air koslet. Ini kita dorong ke atas dulu biar selangnya bisa kita ambil nanti. Wih, kenapa ini lembek sekali nih kabel? Nah, itu. Seperti dari sini nih. Coba kita cek. Nah, kita cek. Karena katanya keluhannya motor ini sering kehabisan oli. Jadi kalau tanda-tanda motor sering pampir oli itu, kalau kita nyalakan di sini akan keluar asap putih. Kalau keluar asap putih dari sini artinya ring oli itu sudah rusak. Jadi oli itu terbakar dari belakang. Keluar air, tunggu nah. Nah, itu. Nah, jadi memang dia saluran bernapasnya itu sudah kesumbat di sini guys. Nah, itu keluar air dari sini tadi. Nah, coba kita starter lagi. Wah, banyak airnya guys. Dan normalnya itu nggak, kalau kita starter nggak akan ada keluar apa-apa dari situ. Dan ini penyebab yang menyebabkan semua oli itu keluar. Nah, itu. Banyak sekali itu tidak normal kalau seperti itu. Karena ini tempat saluran bernapas mesin, seharusnya tidak ada air situ. Dan juga kalau kendala di kampas ganda yang sudah rusak itu, ketika kita starter begini, nah dia agak ngelos begitu. Nah, dia agak ngelos kadang seperti itu. Nah, makanya harus diganti kampas ganda. Nah, kita beralih ke saluran bernapas mesin. Oke. Bersih nih, makanya kayak setengah mati tak nyala kan. Kita cek. Kalau normalnya ini nggak boleh ada kayak macam oli di sini, ini kan hitam, sudah ada banyak oli. Nah, saya bantu korek dulu. Nah, coba teman-teman lihat, ini kan normalnya nggak ada seperti ini, kotor seperti ini. Kita
sekalian kita rekam. Nah, teman-teman tadi bisa dengar itu suaranya lebih jelas kalau kita buka ini, karena di sini adalah tempat bernapas mesin, otomatis suaranya lebih besar kalau ketika kita buka di sini. Oke, kita pasang dulu. Penting sudah dengar suara apa? Maka di anunya di. Kita pasang kembali, guys. Gampang lagi deh. Misalnya di siapa kita pakai kah? Si anu tuh. Oh, dari karetnya juga sini. Ini ada karetnya ini. Ada nih? Iya, kalau ada kalau tidak ada karetnya biasa dia masuk air tuh. Biasa mogok motor. Karena masuk air, tapi kan jarang dia mogok itu. Ya. Dari itu tuh tapi gedangan air ada Yang mati. Iya, agak-agak anu. Bentuk-bentuk. Nah, biasanya itu ini nih. Ya. Bentuk-bentuk itu di sini. Kira pengaruh aki kan? Bukan ini sih, dia masuk air di sini, ada karet di sini, kayak karet anti air gitu. Itu kan ada listrik di situ, karena itu listrik airnya untuk macet itu larinya. Patam juga potong. Satu kali. Sini sudah terpasang semua tadi, habis kita bongkar, kita cek dulu. Kita memastikan apakah motornya normal. Oke, normal. Ini memang bunyinya sudah parah. Nantilah kita periksa dulu. Saya cari buat untuk yang itu. Saya lupa di mana.